warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertemuan pertama kita, jadi membahas tentang kitab Al-Jurumiyah, sebuah kitab nahwu yang sangat ringkas sekali, yang mana hampir semua pondok pesantren itu mengetahui yang namanya kitab Jurumiyah ini. Dan kitab Jurumiyah ini memang kitab yang luar biasa. Bahkan Al-Imam Suyuti beliau mengatakan, menyebutkan bahwasanya kebanyakan syurah niku orang yang mensyarah dari kitab Jurumiyah ini, ya, mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Ajurum ini beliau adalah seorang al-alamah, orang yang banyak tahu, orang yang ilmunya tinggi tentang masalah nahwu. Tidak cuma itu juga, jadi beliau adalah seorang mukri juga. Namanya mukri itu orang yang membacakan Al-Quran. Jadi ada qori, ada mukri. Kalau qori cuma sekedar membaca, tapi kalau mukri dia mengajarkan. Dan yang namanya mukri dia tidak boleh mengajarkan kecuali kalau sudah ada rekomendasi atau tazkiyah dari guru-gurunya. Jadi singkat saja, kenapa kita mengkaji kitab Jurumiyah ini? Awalnya kita ingin agar supaya kaum muslimin itu paling tidak bisa membaca kitab gundul. Ini istilahnya di sini apa? Kitab tidak berharokat, atau kitab gundul. Nah, tapi kadang kita merasakan kesulitan. Saya tidak bisa bahasa Arab sama sekali, sudah tidak ada harokatnya, tulisannya juga tidak bagus lagi, apalagi kitab-kitab yang cetakan Indonesia. Itu mungkin kita lihat saja sudah pusing. Lah, itu karena memang kita tidak tahu caranya. Ikhwafillah, sebenarnya mudah, Makanya di sini adanya majelis kita ini agar supaya apa? Kita mudah membaca kitab. Cuman ada beberapa hal yang tolong dimengerti dulu. Ya, tolong difahami terlebih dahulu. Jadi kajian kita ini tentang kitab ini yaitu berupa kajian taksil. Jadi kajian taksil itu kajian yang mendasar sekali. Yang namanya kajian mendasar tidak butuh pembahasan yang kemana-mana. Jadi materi disampaikan, antum semua paham, sudah cukup. Materi tersampaikan, antum paham, kemudian bisa praktek, itu sudah cukup. Itu namanya kajian taksil. Jadi tidak melebar kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya, rata-rata kita dalam belajar bahasa Arab, mungkin kalau saya boleh tanya ke antum sekalian, tujuannya belajar bahasa Arab untuk apa? Bisa ngomong, bisa nulis surat cinta dalam bahasa Arab, atau apa? Bisa baca kitab. Nah, saya yakin insya Allah yang ada di sini adalah tujuannya untuk bisa baca kitab, Ada yang tidak ingin bisa baca kitab di sini? Kitabnya para ulama itu, kalau panjenengan bisa bacanya, subhanallah, seakan-akan tidak menemui sesuatu kecuali hal yang luar biasa semuanya. Dan para ulama kita di dalam kitab-kitab tersebut itu membahas mulai dari hal-hal yang paling detail sampai yang paling umum. Ada namanya kitab hayawan, itu khusus membahas binatang-binatang, keistimewaannya, kemudian disebutkan dalam dalil-dalil, kemudian kekhususan dan sebagainya. Dan masih banyak lagi dari karya para ulama. Makanya benar sebagian kata ulama salaf, maksudnya bahasa Arab itu merupakan pintunya ilmu. Kalau kita ingin bisa mendapatkan ilmu dari para ulama atau para salaf terlebih dahulu, yaitu apa? Kita dengan belajar bahasa Arab. Ya saja, sekali lagi, niki ngapunten mukadimah dulu. Orang kadang belajar bahasa Arab awalnya semangat, alhamdulillah di sini semangat nih. Jadi banyak sekali pesertanya, alhamdulillah. Semoga saja nanti bisa istiqomah. Tapi memang kelemahannya rata-rata ketika belajar bahasa Arab, pertemuan pertama, kedua, ketiga semangat. Pas pertemuan keempat kok ada acara izin, masuk pertemuan kelima, akhirnya ketinggalan. Akhirnya males, kemudian tidak mau melanjutkan lagi. Nah, kita balik ikhwafillah. Kita tujuan belajar bahasa Arab itu untuk apa? Bisa baca kitab.
Makanya kita di sini belajar bahasa Arab untuk baca kitab. Itu hasilnya. Maka setiap panjenengan yang datang ke sini insya Allah akan mendapatkan sesuatu. Ya. Daripada semisal belajar kaidah-kaidah mubtada khobar, paham. Cuman ketika di rumah sudah disuruh ngulangi sudah bingung ya. Tapi di sini kita dapatkan. Makanya penekanan kita di sini nanti yaitu apa? Memperbanyak kosakata. Ya. Salah satu rahasia Allah kenapa yang pertama Allah ajarkan kepada Nabi Adam apa? Asma wa allamal asma. Allah mengajarkan nama-nama. Ya. Kenapa? Itu merupakan bentuk kosakata. Semakin banyak orang punya kosakata, maka semakin mudah belajar bahasa. Saya yakin tidak cuma bahasa Arab saja, ya, bahasa selain Arab pun juga seperti itu. Semakin banyak kosakata akan semakin kita mampu. Nah, disitulah titik tekan kita. Ya, jadi insya Allah paling tidak ketika jenengan datang dapat satu kata, zalika, artinya apa? Itu sudah cukup. Alhamdulillah, disyukuri. Ya, kenapa? Kalau sedikit jenengan syukuri maka Allah akan tambah dengan yang banyak. Jadi seperti itu ya. Terus kemudian jenengan tidak datang sekalipun insya Allah tidak terlambat. Kenapa? Karena setiap datang pasti insya Allah akan dapat ya, minimal dapat kosakata. Dan kenapa kita pilih yang pertama adalah jurumiyah ini cuman sebagai landasan dasar saja ya. Karena nanti setelah kita selesai ini ya, kita langsung membaca kitab dan itu tujuan orang belajar bahasa Arab ya. Mungkin kitab-kitab kecil dulu ya. Kita belajar membaca, menerjemahkan, kemudian kita praktekkan. Sambil karena kita sudah menyelesaikan kitab jurumiyah ini yang ini isinya tentang kaidah-kaidah nahwu, kita sambil murojaah kaidah tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Itu sekedar mukadimah dari saya agar supaya minimal mungkin panjenengan semangat ya untuk belajar bahasa Arab. Karena sedikit semangat saja insya Allah Allah akan hantarkan kita kepada kepahaman. Ya, sering kita sampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, salak niku melaku ya. Tariqan sebuah jalan yaltamisu fihi ilman, tujuannya mencari ilmu. Ya, bahasa yang digunakan Rasulullah apa? Yaltamisu, ya, iltamasa yaltamisu. Apa yaltamisu itu? Ya. Asal katanya dia lamasa, nyenggol saja atau dulit saja. Yaltamisu itu gerakan orang buta, ya, sekedar meraba saja. Ya. Tapi apa Allah berikan setelah itu? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surganya. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan dengan sedikit usaha saja atau dengan sedikit mujahadah saja Allah sampaikan kita kepada ilmu. Ya. Tapi berarti yang orang yang mujahadahnya lebih, maka dia juga akan sampai kepada lebih juga. Ikhwafillah. Dalam kitab Al-Jurumiyah ini insyaallah dalam pertemuan kini kita bahas tentang kalam. Jadi Imam Al-Ajurram beliau mengatakan al-kalamu, di situ disebutkan panjenengan bisa lihat al-kalamu, kalau perlu sekalian diharokati monggo silahkan. Huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Saya ulangi, al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Artinya secara perkata, nah ini kita sudah mulai masuk ya pembahasan latihan ya. Jadi setiap panjenengan datang ke sini akan dapat kosakata. Ya, maka jenengan bisa kalikan. Kalau satu kali pertemuan saya dapat 5 kosakata, berarti sebulan kira-kira dapat pinten kosakata? Ya, 20-an nih kurang lebih. Ya, itu luar biasa sudah. Pertahankan itu. Ya, karena semakin banyak kosakata akan semakin bagus. Sama kitab-kitab akidah, kitab-kitab tafsir itu bahasanya diulang-ulang. Ya, maka kalau jenengan sudah punya kosakata dalam masalah tafsir semisal, ya, kedepannya akan lebih mudah. Jadi apa artinya al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i gitu. Artinya secara keseluruhan lafadz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab ya. Kalau arti lafdiyahnya al-kalamu yaitu perkataan atau lafadz
huwa dia, al-lafdhu lafat, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah, bi dengan al-wad'i, ya, wad'i itu sesuatu yang sudah disepakati dan diakui oleh orang Arab, ya. Jadi kalau ada orang Arab datang ke Indonesia, jenengan tanya, ya Syekh, hal ta'rifu Nogosari, gitu loh. Kira-kira Syekhnya tahu enggak? Ya Syekh, tahu enggak sampean dengan Nogosari? Wah, bingung Syekhnya, ya Nogosari itu apa, gitu loh. Kenapa? Karena Nogosari adalah wadoknya, kebiasaannya atau bahasanya orang Jawa. Ya. Orang Arab pun jika mereka juga punya kebiasaan bahasa, maka yang disebut kalam, ya, dalam bahasa Arab adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah, yang digunakan atau yang dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Nah, ini nanti penjelasannya untuk pertanyaannya insya Allah nanti di akhir-akhir. Ya. Nah, jadi kalam dalam bahasa Arab itu ada 4 syarat. Di sana sudah ada, dan itu di takrifnya juga sudah ada. Yang pertama adalah al-lafdhu, lafat. An, bahwasanya, sambil ngasih arti. Nah ini apa? Oleh-oleh yang jenengan semua akan bawa insya Allah. Yakuna, ada. Sautan, apa saut? Suara, ya. Mustamilan, yang terdiri. Bisa juga yang tersusun. Ala, atas, ba'di, sebagian, al-hurufi, huruf-huruf, al-hijaiyah, hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu mulai dari alif sampai ya. Jadi saya terjemahkan an yakuna, jadi lafaz itu adalah an yakuna sautan. Ya, dia adalah suara mustamilan, suara yang keluar dari mulut, mustamilan yang terdiri ala atas ba'dil hurufil hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah yang tersusun. Ya. Di sana ada contohnya, Ahmad. Nah, ini huruf hijaiyahnya apa? Alif, ha, mim, dal. Ya. Huruf-huruf hijaiyah tersusun, maka dia dinamakan lafaz. Kemudian yang kedua, yaktubu. Apa artinya yaktubu? Menulis. Ya. Ini terdiri dari berapa kata? Berapa huruf? 4 huruf. Ini juga dinamakan lafaz. Sa'idun, ya, ini juga termasuk lafaz, ya, karena keluar dari mulut, ya, berupa suara, kemudian apa? Terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Dzalika, kemudian al-kitabu. Ya. Ini contohnya. Jadi lafaz adalah sesuatu yang keluar berupa suara dan dia tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Apakah dinamakan lafaz kalau saya semisal bilang ba? Lafaz atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak? Tidak tersusun dari huruf hijaiyah. Cuman satu saja. Maka dia bukanlah lafaz. Kalau tidak lafaz apa berarti? Huruf. Paham nggih? Paham. Kita lanjut kalau paham. Kalau tidak ada yang paham, kita tidak lanjut. Nggih. Paham sudah? Insyaallah. Paham ya? Insyaallah. Nggih. Kemudian yang kedua, syaratnya bisa dikatakan kalam, yaitu apa? Al-murakkab. Ya, murakkab itu aslinya bertingkat. Ya, bersusun, ya, atau kuadrat kalau bahasa kita. Makanya ada istilah jahil murakkab, ya. Bodoh yang bersusun, ya. Bodoh kuadrat. Nah, maksudnya di sini apa? Murakkab, dia bertingkat. Ya, artinya tidak cuma satu. An apa tadi?
Nah, sekali lagi, kalau tadi sudah ditulis maka jangan ditulis. Ya, karena itu sudah masuk ke memori jenengan. Ya. Jadi sudah dapat apa namanya? Kosakata baru nih. Tadi sudah, enggak usah ditulis nih. Makanya kelihatan pintar atau tidak yang paling bersih siapa nanti. Kalau yang paling bersih berarti ya itu yang paling benar. Insyaallah. Yakuna. Nah, sudah tadi kan bahwasanya yakuna ada. Karena yakunu bisa berarti menjadi, bisa berarti ada juga. Mu'allafan sama dengan murakkab, yaitu tersusun. Makanya ada istilah mu'alliful kitab, penyusun kitab. Mu'allif bisa berarti penyusun, juga bisa berarti penulis. Mu'allafan yang tersusun bisa atau terdiri, bisa min. Nah, ini sudah tahu kan min artinya apa? Min dari, enggak usah dikasih arti. Kalimatain, dua kalimat atau dua kata. Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Atau aksar, lebih dari dua kata. Aksar lebih banyak. Berarti minimal murakkab berapa kata? Dua kata. Nah, itu murakkab. Jadi syarat yang kedua, dia terdiri dari minimal dua kata. Yang pertama tadi harus keluar suara dan tersusun dari huruf hijaiyah. Ya. Satu contoh semisal panjenengan mengungkapkan sesuatu dalam hati. Ya. Padahal dalam hati jenengan mengungkapkan apa? Misalkan Muhammad. Dikatakan kalam enggak? Bukan. Kenapa? Tidak ada suara yang keluar. Okay. Seperti itu. Misal contohnya, misalnya atau contohnya, Muhammadun musafirun. Muhammad adalah seorang musafir, atau Muhammad musafir. Berapa kata di sini? Dua kata. Muhammad dan musafir. Maka dinamakan murakkab. Nah, ini adalah hadis ad-dinu an-nasihatu. Din adalah nasihat. Ini juga terdiri dari dua kata. As-siyamu junnatun. As-siyam apa siyam? Puasa. Junnah tameng atau perisai. Wah, dapat lagi alhamdulillah junnah, perisai. Nah, diingat-ingat. Kalau pengen lebih nyantol nanti kalau punya anak laki-laki namanya junnah aja. Jadi tameng gitu, ya itu supaya nyantol. Tapi terserah kalau untuk nama. Kemudian uktub. Nah, uktub ini berapa kosakata? 4. 4 berapa? Coba dihitung. Uktub ini kalimat perintah. Nah, di sana ada kalimat uktub, ada domir yang mustatir, domir yang tersembunyi. Ini pembahasan besok, apa tuh domir mustatir itu? Saya belum masuk, enggak usah dipikir, ya. Pokoknya intinya gitu, nahwu seperti itu, ya. Jadi yang bikin kita pusing jangan dimasukkan sudah. Jadi uktub itu artinya tulislah. Di sini ada domir anta, ya. Anta sama kalimat uktub. Kemudian iqra. Apa iqra? Bacalah, ya. Ini perintah, ya. Selanjutnya ayatul munafiqi salasun. Ya, ini terdiri dari berapa kata? 3. Ayatun apa artinya? Tanda-tanda. Ya, bisa berarti ayat juga nih. Ayat kan artinya tanda-tanda. Al munafik, ya. Salasun 3. Nah, jadi ini tersusun dari tiga kata, lebih dari 2 kata. Kemudian al ilmu nafiun. Ya. Ilmu nafiun bermanfaat, ya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Wah, ini hadis nih. Jadi berapa kosakata ini? 1 innama, yang kedua ta'ah, ketiga fi, yang keempat al ma'ruf. Ya, artinya apa? Nah, innama sesungguhnya hanya apa atau taat, ya, ketaatan.
Fi, ya, fi apa? Pada bisa, di bisa. Karena huruf itu sesuatu yang tidak punya makna kecuali ketika dia bersambung dengan kalimat yang lain. Maka fi bisa berarti kadang di, bisa berarti kadang pada. Ya, sesuai dengan konteks kalimatnya. Al-ma'ruf, kebaikan, sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Ya. Kemudian kalimat yang terakhir Muhammadun. Nah, ini kok kita masukkan di sini, padahal cuma satu. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, di sana ada tanda kurung takdiron, gitu. Ya, nanti dalam bahasa Arab itu ada, gitu. Jadi ada orang tanya semisal, man akhuka, siapa saudara kamu? Jawabnya gimana? Muhammadun. Ya, aslinya ada kata-kata akhi Muhammadun atau Muhammadun akhi. Muhammad adalah saudaraku. Tapi akhi itu dihilangkan. Ini namanya takdir. Dan insya Allah kita akan bahas pada masih panjang. Jadi jangan dimasukkan dalam hati. Ya, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga al-mufid. Mufid itu memberikan faedah atau bisa juga berfaedah. Maksudnya apa? Yaitu kata-kata yang orang ketika mengucapkan, yang mendengar itu sudah paham. Tapi kalau dia mengucapkan, yang mendengar masih bingung, ini bukan mufid namanya. Ya. Pengertiannya apa? Kita bacakan an, bahwasanya yahsuna, yahsuna, hasuna, yahsunu itu artinya bagus. Sukut, apa sukut? Diam atau berhenti. Diam atau berhenti. Al-mutakallimi. Mutakallim dia isim fa'il dari orang yang berbicara, berarti orang yang bicara atau pembicara. Alaihi, atasnya. Ya, maksudnya apa? An yahsuna sukutul mutakallimu alaihi. Ya. Diamnya seorang yang berbicara ketika dia ngomong. Ya. Kemudian apa? Ketika dia diam itu sudah bisa difahami. Paham? Nanti di sini ada contohnya ini. Kita contohkan sedikit. Ada kata-kata semisal jaa ustadu. Ya, Ustadz datang. Kira-kira gimana ini? Datang mau ngapain? Datang dari mana? Ya, kan masih ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kata-kata tadi masih memungkinkan dengan berbagai macam makna. Nah, ini namanya bukan yahsunus sukut. Artinya apa? Berhentinya itu masih membuat kita pusing. Tapi kalau idza ja'al ustadu ansotat talamidu, apabila ustadz datang maka santri pada diam. Paham kan? Jadi sudah paham gitu. Ya. Semisal datang tahu-tahu kita mengucapkan huruf semisal di. Ya. Paham enggak ini? Saya datang ke jenengan. Di. Paham enggak? Enggak paham kan itu. Nah, berarti yahsun sukut atau enggak? Enggak kan itu nggih. Karena apa? Orang masih bingung, ini apa maksudnya di? Ya. Nah, ternyata di rumah saya ada makanan. Ayo ke rumah saya. Oh, itu tuh maksudnya. Baru paham. Seperti itu contohnya. Adapun ikhwafillah, adapun yang belum paham, monggo nanti bisa ditanyakan. Kalau tidak paham, besok jangan kapok. Ya, jadi kalau jenengan kapok sekali aja nanti, waduh, ya kurang tahu nanti apakah bisa berhasil atau tidak. Tapi insya Allah kita bisa istiqomah. Bi dengan haitsu. Ini arti secara pasnya yang mana, bi dengan yang mana, haitsu la tidak ya baqa itu tersisa. Ya. Baqiyah itu bisa diartikan tetap kekal, bisa juga diartikan sisa. As-sami, apa sami? Ya, orang yang mendengar. Sami, orang yang mendengar. Muntadhiron. Ya, muntadhiron itu dalam keadaan menunggu, ya, atau menunggu. Ya, jadi setelah diucapkan omongan tadi, ya, la yabqa as-sami muntadhiron. Ya. Yang mendengar tadi tidak menunggu-nunggu. Ya.
li syai'in, li untuk syai'in sesuatu, akhar yang lain. Maksudnya apa? Kalimat selahnya. Ya, tadi moro-moro di, ya, atau moro-moro di rumah gitu. Ya, berarti yang mendengarkan masih nunggu. Apa ya di rumah apa ya? Dia mengucapkan apa lagi? Nah, kalau seperti ini, jadi tidak yahsunu sukut, orang masih berpikir setelah itu kalimat apa, maka dia bukankah kalam, ya. Paham gitu? Di sini ada contohnya gitu, wabillah. Idza apabila hadoro datang al ustadu ustad ansota, ya, diam, at-talamidu murid-murid, ya. Jadi arti secara keseluruhan, apabila ustadz datang maka murid-murid diam. Sudah bisa dipahami? Bisa nggih? Ya, setelah itu kita nunggu ndak? Ndak ya, karena sudah paham yang dilakukan. Nah, contoh yang kedua, ya. Berarti yang pertama adalah mufid, ya, memberikan faedah. Artinya memberikan kita faham. Oh, faham apa yang diucapkan. Yang kedua, idza hadaral ustad, ya, apabila ustad telah datang. Nah, ini masih menimbulkan pertanyaan, maka namanya ghairu mufid, ya, tidak memberikan faedah, ya. Contoh yang kedua, nah ini kadang sering salah ya, dalam membaca Al-Quran, ya, dalam waqaf wal ibtida. Maka sebagian ulama mengatakan waqaf wal ibtida itu adalah sebagian dari din, ya. Cara mulai bacaan, ya, di mana kita berhenti dan akan mulai lagi itu bagian dari dari din. Karena kalau kita salah, artinya pun juga ada karuan. Contoh, guys, misal di sini ada ayat innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri. Ya. Ini kalau bahasa terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir. Ya. Ini secara secara bahasa atau secara tafsirnya ini tidak yahsunus sukut. Artinya ketika berhenti di sini salah kita. Ya. Kalau kita terjemahkan, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir. Yang mengalir apanya? Surganya yang mengalir nih. Apakah seperti itu makna ayatnya? Enggak kan? Enggak. Kalau kita teruskan ayatnya maka akan ketemu, dan itu mufidah. Ya, berarti memberikan faedah kepada kita. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Baru di sini. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga atau kebun-kebun yang, ya, tajri mengalir min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Ya, berarti yang mengalir apa? Sungai atau surganya? Sungai. Ya, niki ayat Al-Qur'an, ya. Syarat yang ketiga, paham? Ya. Pokoknya ketika seorang mengucapkan ucapan Arab, ya, kemudian dia berhenti dan kita sudah paham, maka berarti itu mufidah. Lah masalahnya kita tidak paham bahasa Arab gitu. Dia udah ngomong banyak, berhenti juga tidak paham kita. Nah, itu yang masalah gitu. Ya, makanya perlunya kita belajar bahasa Arab seperti itu. Kemudian yang terakhir, fil wad'i. Ya, pengertian bil wad'i tadi kita terjemahkan yaitu dengan bahasa Arab. An, bahwasanya takuna, ada, atau juga bisa adalah al-alfadhu, lafat-lafat, al-musta'malatu, yang digunakan di al-kalami, kalam, ucapan. Jadi lafat-lafat yang digunakan dalam ucapan tadi atau kalam, min, dari, kalau terlalu cepat mohon sampaikan ya. Min, dari al-alfadhi, ya, lafat-lafat allati, yang wadu'atha, meletakkannya, al-arabu, orang Arab.
Ya, jadi lafadz yang digunakan, yang dia disebut kalam, yaitu apa? Dia menggunakan lafadz-lafadz dalam ucapannya tadi dengan lafadz-lafadz yang digunakan oleh orang Arab. Ya, maka tadi di awal kita sampaikan, kita sebutkan kepada mereka nogosari. Ya, itu mereka bingung. Kenapa? Karena nogosari bukan lafadz yang digunakan orang Arab. Dulu salah satu ustadz kita pernah ke Timur Tengah. Ya, di cerita di Indonesia ada satu kendaraan namanya becak. Ya, jadi orang Arab becak, mana becak itu? Apa itu becak itu? Ya, sebenarnya kalau kita sebutkan alat transportasi selesai, mereka paham. Tapi karena itu becak, istilah itu tidak digunakan oleh orang Arab dan tidak dikenal oleh orang Arab, maka dia bukan kalam. Paham maksudnya? Nah, di sini satu faedah yang bisa kita ambil. Ya, agama itu dari bahasa Arab atau dari bahasa selain Arab? Bahasa Arab. Ya. Kalau kita ingin paham agama dengan bahasa Arab atau bahasa selain Arab? Lain bahasa Arab, ya. Dan ini contoh kecil saja, ikhwafillah, ya. Ada istilah-istilah dalam bahasa Arab yang memang dikenal oleh orang Arab, dan itu tidak bisa kita pahami kecuali kita memahami bahasa Arab. Maka benar sebagian ulama yang katakan, memahami bahasa Arab adalah bagian dari agama, ya. Atau termasuk tadi kita sebutkan pintu untuk memahami agama. Li untuk ad-dilalati. Dilalah itu artinya penunjukan ala atas makna. Makna arti bisa. Jadi makna atau arti min dari al-ma'ani, makna. Ya, kita jelaskan sedikit. Jadi namanya bil wad'i itu adalah lafadz-lafadz tadi digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan satu arti. Ya, di sana jangan bisa lihat contohnya, ada kata hadoro sama Muhammad. Hadoro dipakai orang Arab atau tidak? Dipakai. Artinya apa hadoro? Hadoro? Hadir, ya. Telah datang atau hadir. Ya, berarti dikenal oleh orang Arab. Muhammad, ya, dipakai oleh orang Arab menunjukkan kepada seseorang yang bernama Muhammad. Nah, dua kata hadoro dan Muhammad ini adalah lafadz yang biasa digunakan oleh orang Arab. Ya, maka hadoro Muhammadun, telah datang Muhammad, ini berarti bil wad'i, ya, sesuai dengan apa yang diletakkan disepakati oleh orang Arab. Ya, akan lain ceritanya, semisal hadoro hadoro lontong, ya, atau hadoro tempeyu. Mungkin orang Arab hadoro, ini bahasa saya, tempeyu. Apa itu tempeyu? Nah, kenapa? Karena lafaz tempeyu atau lontong tadi bukan dari Arab. Paham? Jadi lafaznya harus dengan lafaz bahasa Arab. Dan tarkibnya pun juga dengan tarkib bahasa Arab. Ya. Jadi misalkan ada pakai bahasa Arab. La anta limadha hadorohuna. Itu kira-kira gimana? Jadi tarkibnya Jawa, cuman pakai bahasa Arab. Orang Arab mudeng enggak tuh? Ya enggak mudeng gitu loh. Kaifa anta limadha ta'tihuna? Bil amsi ana hunaka kok. Kira-kira paham enggak? Ya kalau sama orang Indonesia paham, Nah, ini namanya bil wad'i. Jadi lafadznya, tarkibnya juga harus kita ikut orang Arab, sama seperti kita belajar Al-Quran, mau tidak mau lisan kita harus dengan bahasa Arab, ya. Jadi lisan kita harus disamakan dengan Arab. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi wabillah, saya ulangi. Jadi al-kalam, pertemuan kita kali ini ya membahas tentang kalam. Dia punya 4 syarat. Jadi lafadz. Apa lafadz tadi? Nah, suara yang keluar, yang terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Kemudian syarat yang kedua, setelah suara yang keluar apa? Murakkab, ya, dia tersusun, ya. Tersusun dari 2 kata atau lebih, ya. Kemudian yang ketiga mufid, ya, memberikan faedah. Orang paham, ya, mengucapkan, dengar ucapan kita berhenti, dia paham. Kemudian bil wad'i apa? Dengan bahasa Arab, dengan kaidah bahasa Arab. Sebelum kita lanjutkan ke latihan, mungkin ada yang disampaikan atau mungkin ada yang ditanyakan, monggo.
Dan sebagai catatan nggih, panjenengan datang ke sini ndak paham ndak masalah. Ya, karena memang kefahaman itu dari Allah, ya, proses nggih. Tapi ada kan yang jenengan dapat? Coba kira-kira berapa kosakata yang sudah jenengan dapat di sini tadi? Banyak. Banyak kan? Ada 10? Lebih. Nah, itu sekali dua kali jenengan murojaah aja di rumah, nanti insya Allah pertemuan yang besok paling tidak 5 itu sudah nyantol. Ya, dari 10 yang didapat 5 yang nyantol, subhanallah, itu sudah luar biasa, dan itu perlu disyukuri, ya. Jadi jenengan datang atau tidak datang pun, ya, setelah itu ikut lagi tidak akan terlambat insya Allah, ya. Pasti akan ada yang didapat. Dan sekali lagi, setelah kita menyelesaikan kitab ini, kita akan bahas kitab-kitab yang lain. Titik tekannya kepada kosakata. Dan ingat, satu contoh semisal kitab-kitab masalah akidah, usul salasah, kemudian kitab tauhid, qawaidul arba, itu adalah bahasanya sebenarnya bahasa yang diulang-ulang saja. Ya. Ada beberapa bahasa yang mungkin kita baru, tapi kalau itu sudah kita hafal, sudah masuk pada diri kita, ya otomatis kita akan semakin mudah untuk membaca. Ya. Jadi cirinya sekali lagi, di depan banyak coretan, ke belakang insya Allah semakin tidak banyak coretan. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebenarnya ada tulis, tapi tidak ada. Insya Allah pertemuan yang akan datang pun. Kalau tidak ada, sekarang kita beralih kepada contoh. Di sini ada contohnya, Nah, ini nanti saya bertanya kepada jenengan semuanya. Yang pertama, al-Islamu dinullah. Nah, ini termasuk kalam atau tidak? Kalam. Kenapa kalam? Tersusun dari 3 kata. Berarti murokab. Kemudian yang kedua apa? Mufid. Ya, artinya apa? Kita berhenti al-Islamu dinullah. Islam adalah agama Allah. Butuh pertanyaan lagi atau butuh pernyataan lagi? Tidak kan? Nah, berarti mufid. Jadi yang kedua murokab, yang kedua tadi mufid. Setelah itu apa? Bil wat'i. Ya, kata al-Islam digunakan tidak dalam orang Arab? Gunakan. Din digunakan. Allah apalagi ya? Nah, berarti wat'i. Tinggal satu. Apa tadi? Lafat. Apa lafat pengertiannya? Nah, suara yang keluar. Nah, semisal jenengan ucapan, ngapain mas? Tadi saya batin al-Islamu dinullah. Termasuk kalam enggak? Enggak, karena tidak terucapkan. Paham insyaallah? Ya, paham seperti itu. Kemudian yang kedua, idza jaa syahrul Ramadan. Ya, idza apabila jaa datang, syahru apa? Bulan Ramadan. Ramadan. Ya. Ini mufid kalam atau enggak? Kalam. Kenapa kalam? Ada yang kalam, ada yang bukan. Jadi terjadi khilafnya ulama di sini. Bukan. Belum. Meralat ijtihad. La bahasa. Jadi apa? Bukan kalam. Alasannya apa kenapa bukan kalam? Karena masih belum mufid. Belum mufid, nggih. Jadi orang paham apabila datang bulan Ramadan. Iya, kalau Ramadan ngapain gitu? Kita mau puasa atau kita mau jalan-jalan atau kita mau apa? Ya. Jadi masih menunggu, ya. Muntadir, masih menunggu kalimat apa setelah itu. Ya. Berarti bukan mufid, ya. Kalau bukan mufid sudah kita bahas kan itu, nggih. Kemudian yang ketiga uktub. Termasuk kalam. Kenapa? Perintah, nggih. Terus apakah dia lafat? Lafat, ya, karena keluar dari mulut. Yang kedua, apakah dia mufid? Tulislah. Paham sudah enggak? Paham kan? Sama seperti Nabi kita diperintahkan untuk iqra, ya. Paham beliau untuk membaca, ya. Kemudian apakah bil wat'i? Iya, ya, karena orang Arab kenal namanya uktub, ya. Satu lagi tadi apa? Murokab. Murokab enggak ini? Iya. Yang mana murokabnya? Ada domir mustatirnya dan domir yang ditutup di sana. Ini insya Allah pembahasan yang akan datang, ya. Jadi uktub termasuk kalam, ya. Kemudian yang selanjutnya
Sairul ulumi, ya, sairu semua, ya, segala. Al ulumi, ilmu-ilmu. Fakirun, apa fakir? Butuh. Nah, fakir artinya apa? Membutuhkan. Membutuhkan. Ya, makanya orang fakir itu adalah orang yang butuh. Ya. Ila kepada, ya. An-nahwi, nahwu, ya. Jadi artinya semua ilmu membutuhkan nahwu. Mufidah atau enggak, termasuk kalam atau enggak? Kalam, ya. Pertama terucap, ya, lafaz, ya. Yang kedua murokab enggak ini? Terdiri dari berapa kalimat? Banyak. 5 ya, sair, ulum, kemudian fakir, ila dan nahwi, ya. Bil wad'i enggak? Nah, dikenal oleh orang Arab, ya, alhamdulillah. Nah, sekarang soal selanjutnya. Ta'allumuka la yantahi hatalan. Jadi artinya ta'allumuka, belajar kamu atau sinaunya kamu, la yantahi, tidak berhenti. Tahi, berhenti. Hatta, sampai al-an, sekarang. Orang Indonesia mungkin paham ya. Sinaunya ente itu tidak selesai sampai sekarang. Ya paham gitu. Tapi apakah ini tarkib Arab? Nah, berarti bukan kalam. Nah, ini biasanya bahasa anak-anak pesantren nih. Ta'allumuka la yantahi hatalan kok. Belajar dari dulu, belajar tapi tidak henti ya, tidak selesai gitu. Nah, ini anak-anak pondokan biasa seperti itu. Ya, tapi tidak apa-apa, itu biasa untuk belajar. Ya, jadi tidak termasuk kalam. Kenapa? Karena tidak bil wad'i. Kemudian yang selanjutnya, innama, sesungguhnya hanyalah yunalu. Ya. Yunalu itu didapatkan atau ya. Al ilmu. Oh, ini ada yang kurang ya. Ada illa di sana. Illa kecuali bi dengan al-adabi. Apa adab? Adab. Ya. Sesungguhnya ilmu tidak akan didapat melainkan dengan adab. Termasuk kalam atau tidak? Kalam. Kenapa? Lafad enggak? Lafad karena terucap. Kemudian murokab enggak? Murokab. Berapa kalimat di sini? Berapa kata? 5. Innama yunalu al ilmu illa bi bukan ya, bi karena termasuk bi bagian dari kalimat gitu. Al adab ya. Berarti dia murokab. Mufid enggak? Mufid ya. Jenengan paham enggak ketika kita sampaikan sungguhnya ilmu tidak didapat kecuali dengan adab? Paham kan? Paham gitu. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ya. Qalbun fitorik. Nggih. Qalbun itu apa artinya? Hati. Qalbun hati. Hati-hati fi at-thoriq, jalan. Nah, kira-kira kalam atau enggak nih? Kenapa bukan? Bukan bil wad'i. Orang Arab bingung kalau ya Syekh torik fitorik, qalbun fitorik. Dia bingung. Apa maksudnya gitu gitu. Ya, makanya tidak sesuai dengan wadh atau kebiasaan orang Arab. Ya, berarti qalbun fitorik termasuk mufidah kalam atau tidak? Bukan. Alhamdulillah. Ada yang mungkin kurang paham? Insyaallah. Monggo silakan. Jangan malu untuk bertanya. Yang belum paham jangan putus asa, nggih. Ya. Jadi tetap lanjut terus, nggih. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang isim fi'il huruf. Nggih, sekilas tentang isim fi'il huruf, nggih. Semua kata dalam bahasa Arab ataupun Al-Qur'an, hadis, syair, tulisan buku-buku Arab itu tidak lepas dan isinya cuma 3 saja.
Ya, kalau ndak isim, fiil sama huruf. Ya. Makanya ada metode 6 jam bisa bahasa Arab. Kenapa? Ya belajar isim cuma 2 jam, kemudian apa? Fiil 2 jam, hurufnya 2 jam, cukup sebenarnya. Ya, jadi intinya semua bahasa Arab itu berkutat pada tiga hal tadi. Kalau jenengan paham 3 hal tadi, isim, fiil, huruf, insya Allah bisa bahasa Arab. Ya, wallahu taala alam. Dari tanyakan, monggo silakan. Dengan apa metode Rasulullah dasarnya itu lebih Nggih. Ya. Ada pertanyaan nggih, bagaimana dengan Durusulullah nggih? Insya Allah dulu saya tidak tidak belajar Durusulullah nggih. Cuman memang sedikit banyak tahu nggih. Jadi penekanan Durusulullah itu memang juga sama penekanan pada kosakata, kemudian juga penekanan pada praktek. Ya, jadi mempraktekkan atau melafadzkan daripada kata-kata Arab. Ya istilahnya masing-masing metode itu punya titik tekan masing-masing. Ya, cuman kita di sini kita menjembatani, ya, agar supaya orang belajar nahwu niku ndak bosen. Ya, karena sebagian kita datang tadi apa materinya, wis mbuh saya ndak tahu nggih. Pokoknya mubtada khobar sudah. Mubtada itu apa? Wis saya lali sudah. Nah, seperti itu nggih. Ini akan menjadikan kita futur nanti dalam belajar. Ya, maka sekali lagi titik tekan kita datang ada yang kita dapat. Ya. Kita datang kita ada yang kita bisa. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dengan tidak hadir pun hadir besoknya bisa dapat juga. Ya. Yaitu apa? Hal yang paling penting. Apa tadi? Kosakata. Ya, semakin banyak kosakata semakin akan mudah insyaallah. Ya, seperti itu. Seperti itu insyaallah. Jadi jurumiyah ini sebagai mukadimah saja nggih, ya. Supaya apa? Panjenengan punya landasan dalam membaca kitab nanti. Ya, karena ketika kita praktek membaca kitab, semua kaidah di sini bahkan mungkin cuma sedikit yang dipakai. Ya, dalam membaca kitab. Ya, tidak sampai sedetil mungkin tidak, ya. Dan itu sebenarnya sudah cukup untuk membaca kitab insyaallah. Jika tidak ada insyaallah agar majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.